Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua akan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Selamat menyaksikan. Tsunami adalah gelombang besar di laut yang diakibatkan oleh gangguan seperti gempa bumi, longsor, atau gunung meletus. Tsunami terjadi akibat adanya gangguan yang mengakibatkan gelombang besar yang akan menyebar ke sekeliling pusat gempa atau tempat terjadinya gangguan tersebut. Tsunami bisa membuat gelombang tinggi 15-30 meter dengan kecepatan 90 km per jam. Sebaiknya ketika kita mengetahui tentang fenomena tersebut, alangkah baiknya untuk kalian yang tinggal di tepi pantai untuk berhati-hati dan selalu siap siaga akan terjadinya tsunami. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadi, apalagi di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah ring of fire atau cincin api, di mana gempa bumi dan gunung meletus sering terjadi. Nah, tadi kita telah melihat contoh dari teks eksplanasi. Nah, sekarang teks eksplanasi itu apa sih? Nah, teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat atau kronologi suatu fenomena. Nah, fenomena ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fenomena alam dan yang kedua ada fenomena sosial. Fenomena alam contohnya seperti tsunami, gempa, hujan, pelangi, dan sebagainya. Sedangkan untuk fenomena sosial contohnya seperti kemiskinan, pergaulan bebas, dan bullying. Fenomena-fenomena tersebut juga harus berdasarkan dengan fakta atau berita yang sebenarnya. Nah, dalam eksplanasi ada beberapa jenis. Yang pertama ada kronologis atau urutan waktu. Isinya merupakan rangkaian kegiatan atau cerita. Contohnya seperti tentang pembunuhan. Nah, di situ biasanya menjelaskan bagaimana awal mula kejadian, lalu terjadi pembunuhan dan akhirnya ditemukan tewas. Lalu yang kedua ada kausalitas atau sebab akibat. Contohnya seperti fenomena kemiskinan. Nah, kemiskinan itu terjadi karena bencana alam, lalu karena inflasi. Nah, di situ kan ada akibat dari kemiskinan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu memuat fakta atau ada fakta yang telah terjadi. Nah, yang kedua memuat keilmuan. Kalau tadi kan contohnya tentang tsunami. Nah, di dalam teks itu ada ilmu geografi di dalamnya, seperti Indonesia itu berada di dalam ring of fire. Nah, itu kan tentang ilmu geografi. Lalu yang ketiga ada sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Lalu apa aja sih struktur dari teks eksplanasi itu? Apakah ada yang masih ingat? Struktur dari teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama ada orientasi atau identifikasi fenomena. Di sini menceritakan tentang apa yang akan dibahas. Misalnya seperti dalam contoh teks tsunami yang tadi Ibu berikan, Ibu jelaskan bahwa dulu tsunami adalah gelombang besar yang terjadi di laut dengan akibat adanya gangguan seperti gempa bumi. Yang kedua ada rangkaian kejadian, bisa kronologis atau kausalitas. Contohnya tsunami terjadi karena adanya gempa bumi, longsor. Nah, di situ kan ada sebab akibat. Dan yang ketiga ada ulasan, yaitu tentang kritik, saran, atau komentar terkait fenomena yang terjadi atau yang dijelaskan oleh kalian. Nah, contohnya seperti tadi, Ibu memberi saran kalau kita harus berhati-hati, khususnya kalau kalian tinggal di sekitar pantai atau laut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu denotatif atau makna sebenarnya.
Misalnya, udara di pagi hari ini sangat dingin. Nah, di situ terdapat fakta. Lalu yang kedua ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya karena, disebabkan, diakibatkan. Yang ketiga ada konjungsi kronologis atau rangkaian kegiatan. Contohnya kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang keempat ada keterangan waktu. Kalian pasti sudah tahu lah ya, seperti pagi, siang, sore, ataupun jam. Ibu sudah memberi kalian tugas di Google Classroom. Di sana ibu memberikan 1 buah teks eksplanasi berjudul Pelangi. Kalian kerjakan dan analisis, lalu kumpulkan kembali di Google Classroom. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, dalam teks eksplanasi ada 2 fenomena, yaitu fenomena sosial dan alam. Lalu ada jenis-jenis teks eksplanasi, yaitu kronologis dan kausalitas. Lalu ada ciri-cirinya, yaitu memuat fakta, memuat keilmuan, dan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya ada struktur, yaitu orientasi, rangkaian kejadian, dan ulasan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Di sana ada denotatif, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata teknis, dan kata ganti fenomena. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh untuk bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.